Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya.
Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Iya. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Menarik. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Menarik. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam Tuhan. Selamat datang dalam ibadah keluarga yang merupakan ibadah Hari Doa GPIB. Dalam ibadah ini
GPIB mengajukan diri di hadapan Allah untuk menjadi juru doa bagi dunia berdasarkan teladan Kristus dalam Yohanes 17. Adapun pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Charles J. Manuputi. Sekarang marilah berdiri untuk memulai ibadah ini. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Melihat darah lukanya membalut tubuh Tuhanku, ku mati bagi dunia dan dunia mati bagiku. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan sapa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Saat ini kami selaku umat-Mu, baik yang bertugas saat ini maupun umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, datang dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah keluarga yang merupakan hari doa GPIB. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami ini, Tuhan, sehingga hanya nama-Mu yang semakin ditinggikan dalam kehidupan kami, keluarga kami, dan persekutuan gereja yang Engkau berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca dari Injil Yohanes 17. Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 3. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Bapa, telah saatnya dipermuliakan anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menghadap ke langit dan berkata, Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka
pedih, meski mahkota duri menghina hartamu. Kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh, wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai, yang salah siapakah? Yohanes 17 ayat 6 hingga 9. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikku dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Atas bukit kala terang benderang salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu. Seluruh umat insan mengada ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelot yang karang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remut redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
dalam Tuhan kami balik lahir. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Yohanes 17 ayat 14 hingga 18. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Di hari doa GPIB malam ini Tuhan, seluruh jemaat-jemaat-Mu beribadah kepadamu. Kami mau belajar dari doa yang Engkau nyatakan sebelum kematian-Mu. Bapa, buka hati dan pikiran kami, agar kami semua dapat dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang dibacakan dari Injil Yohanes 17 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu
bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepada aku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab malam hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, warga jemaat GPIB Batra Kasih Makassar, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Beberapa orang bertanya kepada saya tentang doa ini. Doa yang ditulis oleh Yohanes. Mengapa Yesus berdoa dan dicatat oleh Yohanes? Padahal Tuhan Yesus sudah mengajarkan orang tentang doa Bapa kami. Apakah ada perbedaan di antara dua doa itu? Apakah ada hal yang substansial yang membuat Yesus kembali harus mengajarkan doa yang dicatat oleh Yohanes pasal 17 ini? Bapak Ibu Saudara, secara hakikat doa Bapa kami dan doa yang dicatat oleh Yohanes 17 sebagai doa Yesus kepada murid-muridnya adalah dua hal yang berbeda. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus di atas bukit ketika ia mengajar banyak orang, ketika ia memberikan makan bagi banyak orang yang mengikutinya, adalah doa yang memiliki sebuah kekuatan untuk merubah tradisi doa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ketika mereka berdoa. Dalam Injil ada banyak catatan-catatan yang kita bisa temukan ketika Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang berdoa di pinggir-pinggir jalan sambil berteriak-teriak, yang berdoa berputar-putar seperti tidak ada pangkal dari doanya. Dan kritik Yesus kepada orang-orang Farisi, Yahudi, imam-imam, supaya orang-orang yang mengikutinya memiliki konsep doa yang benar, yang tepat, yang tertuju pada Allah. Sehingga doa Bapa kami itu adalah sebuah doa yang memang sangat kontekstual.
yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka tidak menjadi seperti orang-orang Farisi yang munafik itu. Bagaimana dengan doa dalam Yohanes 17? Bapak Ibu Saudara, ada banyak definisi tentang doa yang dicatat oleh Yohanes. Ada yang mengatakan ini doa penderitaan. Ada yang mengatakan ini doa kemenangan. Tapi saya lebih senang melihat doa ini dengan definisi doa syafaat Yesus. Yesus sedang bersyafaat. Dan di dalam syafaatnya ada banyak hal yang kita jumpai, yang kita temukan di dalam 26 ayat di pasal 17 itu. Di hari doa GPIB malam ini kita akan merenungkan apa yang dikatakan Yesus dalam doanya di ayat 20 hingga 26 yang kita baca. Apa isinya? Yang pertama, doa ini mengandung makna kebersamaan antara Yesus dan Bapanya, juga kebersamaan antara Yesus di dalam dan bersama murid-muridnya. Ini poin penting, Bapak Ibu. Bagian ini adalah bagian yang harus jelas bagi kita. Karena ketika Yesus berdoa memohon kepada Sang Bapa supaya Ia ada di dalam kebersamaan, bukan saja dengan Yesus, tapi juga dengan murid-murid, dengan orang-orang percaya, termasuk ibu bapa dan saya. Yesus minta dalam doanya, berikan kebersamaan bagi kami. Karena kebersamaan dengan Sang Bapa itu akan dirasakan dan dialami oleh para murid dalam kebersamaannya dengan orang lain. Jadi relasi ini sesuatu yang menjadi khasnya Yesus. Dalam teologi Yesus tidak pernah berbicara tentang keterpisahan. Yesus tidak pernah berbicara tentang keberpihakan. Yesus tidak pernah berbicara tentang dua kutub yang berjauhan. Tapi Yesus selalu berbicara tentang unity, tentang persekutuan, tentang kebersamaan, tentang persatuan. Dalam konteks itu Yesus tidak pernah membeda-bedakan, you dari mana, kau dari suku apa, kau dari agama apa, latar belakangmu seperti apa. Bahkan seorang perempuan sundal, perempuan berzina sekalipun, Yesus terima dalam komunitasnya. Yesus terima di dalam kelompok para murid. Semua itu didasarkan pada kebersamaan yang menjadi cirinya, yang menjadi khas dari teologi Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, di ayat 22. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat 22, saya bacakan untuk kita. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kemuliaan. Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, Ia empunya kemuliaan. Orang yang mendapatkan kemuliaan adalah seseorang yang memang spesial.
dimuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dan Bapanya yang mengutusnya memberikan kemuliaan itu kepada manusia Yesus. Tetapi sebagai orang yang menerima kemuliaan, Yesus tidak pernah meninggikan dirinya. Yesus tidak pernah menyombongkan dirinya. Yesus tidak pernah menjadi pribadi yang angkuh pada kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Bahkan dalam seluruh praktek pelayanan yang Yesus kerjakan, saudara, kita perhatikan dan kita lihat, kita baca, kita coba renungkan dengan baik. Yesus justru seperti tidak memiliki kemuliaan itu. Ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ketika ia dihina, ketika ia dicaci maki, ia diludahi, pada saat ia pikul salib itu, seluruh yang tidak baik itu diberikan kepada Yesus yang empunya kemuliaan. Maka sebelum ia memasuki Via Dolorosa, sebelum ia menjalani proses jalan salib itu, maka Yesus minta di dalam doanya, Bapa, Engkau telah memberikan kemuliaan kepadaku, dan aku akan memberikan kemuliaan yang sama kepada mereka. Supaya dalam kemuliaan itu kita menjadi satu. Diikat dalam kemuliaan Allah. Yang Yesus mau bilang, ibu bapak dan saudara, supaya orang-orang yang percaya kepadanya, para murid yang melalui mereka ada banyak orang yang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dan ketika kemuliaan Allah itu diberikan dan dinyatakan kepada mereka melalui iman mereka, maka mereka harus menjadi sama dengan Sang Bapa yang empunya kemuliaan, dan Yesus yang menerima kemuliaan itu tetap ada di dalam karakter yang rendah hati. Bukan menjadi sombong, bukan menjadi angkuh, bukan menjadi pribadi yang meninggikan dirinya karena menerima kemuliaan Allah dalam hidup dan kehidupan mereka. Karena itu dalam doanya dia minta, Tuhan, aku beri mereka kemuliaan seperti kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya kita semua menjadi satu dengan mereka. Jadi poin yang kedua ini, Yesus ingin semua orang yang meletakkan hidup dan bersandar penuh kepadanya harus meneladani karakter diri Yesus dalam kerendahan hati. Yohanes sedang mengungkapkan bagaimana Yesus sangat peduli, sangat memperhatikan nasib murid-murid yang sebentar lagi akan ditinggalkannya di dalam dunia. Kemuliaan itu adalah bagian yang dipersiapkan Allah dalam keprihatinannya, dalam rasa empatinya terhadap mereka yang hidup dalam iman kepadanya. Yesus tahu ketika ia pergi, para murid akan tergoncang. Orang-orang percaya akan kehilangan arah karena tidak ada lagi sosok Yesus di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya Yesus sedang membentuk
supaya murid-murid dan orang percaya itu tetap memiliki keyakinan bahwa ia boleh pergi, tapi kebersamaan dengannya tidak akan pernah hilang. Ia boleh tidak ada di dalam dunia dan akan masuk ke dalam dunia orang mati. Ia tidak akan lagi dilihat oleh mereka. Tapi dalam goncangan iman itu mereka harus punya satu kepastian bahwa kami adalah bagian yang dipersatukan dengan Tuhan. Kami tidak ditinggalkan. Kami tidak dilepaskannya berjalan sendiri tanpa arah. Jadi kalau dalam doa itu Yesus minta, Tuhan tolong supaya kita ada di dalam kebersamaan dengan mereka, supaya mereka yakin bahwa Engkau adalah Allah, Engkau Bapa yang mengutus aku. Dunia boleh menolak karena dunia tidak mengenal kita, tapi mereka ini mengenal kita. Mereka ini orang-orang yang meletakkan iman pada percaya kepada kita. Karena itu jangan sampai mereka tergoncang dengan kematianku. Mereka harus yakin bahwa mereka ada dalam kebersamaan, dibalut oleh kemuliaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu saya mau bilang, substansi doa Bapa kami dan doa Yesus bagi murid-muridnya itu dua hal yang berbeda. Melalui doa yang dicatat oleh Yohanes 17 lah kita belajar bersyafaat. Kita belajar berdoa bukan untuk diri kita, tapi kita belajar berdoa untuk orang lain. Kita belajar berdoa untuk sesama. Kita belajar untuk melihat bahwa kita tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa orang lain, tanpa kebersamaan dengan mereka. Mengapa? Karena Allah sejak awal sudah menyatukan kita dengan dirinya. Dan dalam kebersatuan itulah kita juga dapat memaknai dalam hidup bersama orang lain. Oleh karena itu ketika doa Yesus ini dimaknai dengan penuh iman, kita akan tahu bahwa sebelum Via Dolorosa itu dihadapi oleh Yesus, Ia sudah mempersiapkan umatnya untuk tetap setia meskipun mereka harus juga pikul salib dalam dunia ini. Salib apa yang Bapak Ibu dan saya pikul? Salib pergumulan kita, penderitaan fisik, apakah itu sakit penyakit, apakah itu psikologis kita yang diinjak-injak orang, sakit karena pencobaan kehidupan ini begitu berat dialami oleh tiap-tiap pribadi dan tiap-tiap keluarga. Tapi Yesus sudah siapkan kita. Jangan pernah takut. Karena engkau bersama dengan aku dan kita bersama dengan Bapa. Oleh karena itu saudaraku, meskipun salib itu adalah lambang kutukan, salib itu adalah lambang keniscayaan, salib itu adalah lambang kedurhakaan. Dalam perspektif orang Romawi, tapi Kristus ubah. Ia menjadi mulia. Karena melalui salib itulah keselamatan itu terjadi. Bagi saudara dan saya. Bagi semua orang percaya. Tanpa salib kita tidak diselamatkan.
Bagaimana mengubah itu dari sebuah simbol kejahatan, dia menjadi simbol keselamatan. Yesus bilang, aku harus naik. Kalau aku tidak naik dan mengalahkan maut di atas salib itu, maka semua orang yang percaya tidak akan mendapatkan kebersamaan denganku. Itu sebabnya dia harus berjalan, pikul salib itu, dan naik di atas salib itu, sampai ia mati di atas salib itu. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, 2 hari ke depan kita bersama sebagai warga Sidi diundang Tuhan Allah, diundang Yesus kepala gereja ini untuk mengambil bagian dalam jamuan kudus Jumat Agung. Apa bedanya, Pak? Perjamuan kudus Jumat Agung dengan perjamuan kudus yang lainnya maknanya sama. Tapi penghayatan terhadap kematian Kristus di Jumat Agung itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih dalam. Karena peristiwa Golgota itu, Bapak Ibu, adalah peristiwa kemenangan iman. Jadi kalau besok kita ambil bagian, makan roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus, minum anggur yang adalah lambang dari darah Yesus, itu bukan hanya sebuah simbol. Tapi Yesus mau ingatkan murid-muridnya dan ingatkan kita, umat kepunyaannya yang ada hari ini, bahwa pada saat engkau makan roti yang adalah lambang dari tubuhku, engkau minum anggur yang adalah lambang dari darahku yang tercurah, maka engkau ada dalam unity itu. Engkau menyatukan dirimu denganku dalam kematian dan kebangkitan yang aku lakukan. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa lakukan terus perjamuan itu sampai aku datang. Dan aku sendirilah yang akan menjamumu di meja perjamuanku di sorga. Kenapa itu harus terjadi terus menerus? Karena itu lambang kebersamaan dalam doa Yohanes 17 ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, persiapkan diri kita baik-baik supaya kita bisa mengambil perjamuan kudus itu dengan penuh damai sejahtera. Kalau masih ada konflik suami istri, orang tua anak, selesaikan sebelum saudara duduk di meja perjamuan. Karena tanpa penyelesaian, tanpa saudara merendahkan diri dalam kemuliaan Kristus, ketika saya dan saudara sebagai keluarga Kristen itu masih ada di dalam dendam, masih ada di dalam kemarahan, masih ada di dalam emosional, masih ada di dalam ketidakdamaian dengan orang lain, kita tidak bisa dipersatukan dengan Yesus. Di Ambon, 2 minggu sebelum perjamuan Jumat Agung, pendeta sudah berdiri di atas mimbar Tabaos, Bataria. Siapa yang masih punya persoalan tidak boleh datang di Jumat Agung. Karena tidak ada artinya saudara minum anggur dan makan roti itu kalau tidak dipersatukan dengan Kristus dan sesama. 2 hari ke depan masih ada waktu untuk kita selesaikan. Jangan ada
kehidupan orang percaya yang masih dibangun dan dijalani tanpa kemuliaan Allah. Allah memberikan kemuliaannya kepada kita supaya kita merendahkan diri, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mengampuni saudara. Yesus mau mengampuni dosa kita. Bagaimana kita juga diajarkannya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Belajarlah mengampuni. Karena pada saat pengampunan itu diberi, pada saat itu kemuliaan Allah ternampakkan dalam diri Bapak Ibu. Tapi kalau kita tinggikan diri kita, kemuliaan Allah tidak terlihat. Semakin kita merendahkan diri kita, maka kemuliaan Kristuslah yang dinampakkan melalui hidup kita. Mari di hari doa GPIB ini kita menghayati bagaimana Yesus yang peduli. Kita menghayati bagaimana Yesus yang meminta supaya kita selalu ada dalam kebersamaan dan kebersatuan sebagai gereja. Gereja ditempatkan Allah di dalam dunia ini supaya mereka menjadi saksi, supaya mereka bermarturia dalam hidup mereka. Lalu orang akan melihat Yesus dalam hidup Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau gereja saja pecah, gereja saja berkonflik, gereja saja tidak hidup dalam kebersamaan, gereja tidak hidup dalam kebersatuan, apa kesaksian kita dalam dunia ini? Maka kalau Yesus bilang dunia tidak mengenal Engkau Bapa, pada saat itu juga Yesus mau bilang dan bisik di telinga kita sebagai gereja, engkau juga tidak mengenal aku. Karena hidupmu tidak dibangun di dalam kasihku. Hidupmu tidak dibangun di dalam damaiku. Engkau tidak bersama dengan aku. Kalau kita mau hidup kita dibangun bersama dengan Kristus Tuhan, mari satukan hidup dengannya. Dan mari satukan hidup dengan sesama. Supaya kehidupan yang kita jalani benar-benar menjadi kehidupan yang diberkati Tuhan. Selamat mempersiapkan diri kita memasuki perjamuan kudus Jumat Agung. Amin. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski
salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba udus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Bapak Ibu, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau berdoa bagi kami. Kami umat berdosa. Kami umat yang harusnya disalibkan. Kami umat yang selalu mendukakan hati-Mu. Tapi Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu peduli kepada kami, sehingga Engkau selalu menempatkan kami pada bagian yang Engkau ingin ada di tengah-tengah persekutuan denganmu. Tuhan, meteraikan firman ini supaya kami semua yakin dan percaya bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kemuliaan, dan dalam kemuliaan-Mu itu Engkau didik kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang selalu mau mengampuni, pribadi yang selalu membangun relasi yang indah dengan-Mu dan dengan sesama. Agar melalui hidup dan kehidupan yang kami bangun, kemuliaan Tuhan dinampakkan bagi orang lain. Bapa, kami mau berdoa di hari doa GPB ini. Kami sedang mempersiapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk menghayati kematian-Mu Bapa. Kematian yang memberikan kami jaminan bukan hanya di dalam dunia, tapi jaminan kehidupan yang kekal. Kami mau supaya hidup yang kami masih jalani di dalam dunia ini menjadi hidup yang terus dibangun bersama-Mu. Karena itu Tuhan, siapkan seluruh hidup kami untuk selalu ada dalam bagian yang terus dipersatukan dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk dunia di mana kami hidup. Dunia ini juga tidak mengenal-Mu, tapi dunia akan melihat kuasa dan kemuliaan-Mu lewat gereja-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini, agar mereka juga hidup di dalam kasih dan damai. Penderitaan yang dialami saudara-saudara kami di Ukraina maupun Rusia dalam perang yang terjadi, ya Tuhan, tolonglah
supaya peperangan ini dapat dihentikan dan tidak menjadi lebih luas lagi, agar damai-Mu benar-benar dialami oleh seluruh umat manusia di dunia. Kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang terjadi di segala tempat. Ya Yesus, hadirlah supaya umat-Mu yang mengalami bencana juga boleh tetap bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota legislatif, yudikatif. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk pemerintah-pemerintah yang ada di daerah-daerah, secara khusus di Sulawesi Selatan ini. Bapak Gubernur, Wakil, juga Bapak Wali Kota dan Wakil. Tuhan beri mereka hikmat, agar mereka juga menjadi pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin yang senantiasa melindungi rakyatnya. Bapa Sorgawi, kami berdoa ketika kami masih ada di dalam pandemi, Tuhan berikan kepada kami ketaatan untuk hidup sesuai dengan prokes yang berlaku. Ajar kami dan didik kami untuk selalu menjaga diri kami dengan baik dalam relasi dengan sesama di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan, saudara-saudara kami umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa mereka, kami berdoa melalui ibadah ini damai Kristus juga mereka alami dalam kebersamaan dengan orang lain. Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja-Mu yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Kamilah duta Tuhan. Lengkapi kami Bapa, supaya sebagai gereja-Mu kami tidak menunjukkan sikap arogan. Sebagai gereja-Mu kami tidak menunjukkan sikap yang eksklusif, tapi kami menjadi gereja yang Tuhan hadirkan di dalam dunia ini untuk selalu melayani, bersekutu dan memberikan kesaksian-kesaksian dalam kebenaran. Ajar kami sebagai gereja-Mu Bapa untuk terus peduli kepada orang lain. GPIB Jemaat Batrak Kasih Makassar, Tuhan berkati dalam penata layanan di tahun program yang baru ini. Tuhan berikan hikmat-Mu kepada majelis jemaat, kepada unit-unit misioner, dan semua warga jemaat yang ada dalam persekutuan di 12 sektor pelayanan. Tuhan, kami lemah, kami tidak punya kemampuan apapun. Tapi ketika kami berjalan menggandeng tangan-Mu, Engkau menguatkan kami. Tuntun gereja-Mu Tuhan untuk selalu dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah panggilan dan pengutusan-Nya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Warga jemaat yang sedang ada dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk warga jemaat yang berduka cita. Kami berdoa untuk warga jemaat dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kami berdoa untuk warga jemaat dalam pendidikan yang mereka sedang jalani. Kami berdoa Tuhan, berkati tiap-tiap keluarga umat-Mu. Tuhan mengenal mereka dengan baik. Karena itu dalam kerendahan hati curahkanlah anugerah rahmat dan kasih-Mu Tuhan bagi umat-Mu,
Ke dalam kehidupan yang mereka jalani hari lepas hari, kuasa ilahi selalu menaungi hidup umat-Mu. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk warga jemaat yang bersuka cita karena ketambahan usia kelahiran maupun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Abraham dan Ibu Lekahena. Hari ini ada sukacita 49 tahun. Tuhan pelihara keluarga ini. Tuhan berkati. Sukacita bersama anak mantu dan cucu-cucu itu menjadi bagian yang terus mereka syukuri dalam hidup. Tuhan, kami berdoa untuk presbiter yang melayani, presbiter sektor pelayanan 1, untuk pemandu lagu, pianis, operator multimedia dan sound system, teman-teman Satgas AKB, security, untuk warga jemaat yang boleh hadir dalam ibadah luring dalam gedung gereja ini. Tuhan berkati kami semua. Agar ketika kami kembali dengan firman-Mu. Tuhan Yesus, ibadah perjamuan kudus bagi umat-Mu yang sakit pada esok hari, yang dilayani oleh para pendeta dan juga diaken penatua di 12 sektor. Tuhan berikan kepada kami semua yang melayani kekuatan kesehatan, agar kami juga boleh melayani umat Tuhan yang sakit, yang lemah di dalam perjamuan kudus Tuhan. Bersama semua umat-Mu pada hari Jumat Agung nanti, Tuhan juga berkati kami semua boleh ambil bagian dalam peribadahan yang dilaksanakan gereja, menghayati makna kematian Tuhan. Dan pada hari Minggu kemenangan, Tuhan berkati cuaca, Tuhan berkati yang baik, berkati tim kerja kami yang merancang seluruh kegiatan perayaan Paskah Jemaat di tahun 2022. Kami boleh menyaksikan fajar keselamatan dalam kebersamaan ibadah umat. Tuhan berkati ibadah perayaan Paskah di tahun ini. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Engkau beri bagi hidup kami. Pada akhirnya kami mohon pengampunan-Mu untuk semua salah, dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Tuhan Yesus berkata, "Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah." Untuk menyambut persembahan kita akan mengangkat pujian Kidung Jemaat 393 baitnya yang pertama dan 3. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau berikan. Setiap rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam surga, inilah kami dengan ungkapan syukur lewat berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Apa yang kami berikan mungkin tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Engkau limpahkan bagi kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan syukur kami ini, dan kami boleh pergunakan dalam pelayanan kami dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mensyukuri setiap anugerah-Mu, dan tidak henti-hentinya kami bersyukur, dan kami membawa ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat disilahkan duduk.
Warta Jemaat Rabu 13 April tahun 2022. Mohon perhatian seluruh jemaat untuk Warta Jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayanan gereja. Bidang teologi, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Charles Manuputi, pelayan liturgi diaken dan penatua sektor pelayanan 1, organis Saudari Andrea Leo, dan pemandu lagu Bapak Hendrik Alexander Watilete. Produksi siaran tim multimedia serta pengawas protokol kesehatan Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru Bahtera Kasih. Atas pelayanannya pada hari ini, Tuhan memberkati. Perjamuan kudus gereja dan bagi orang sakit disampaikan kepada seluruh warga Sidik Gereja bahwa ibadah perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada tanggal 15 April 2022 pada tempat dan jam ibadah berikut ini. Di Gereja Bahtera Kasih dimulai jam 6 pagi, kemudian jam 9 pagi, dan jam 16.30 atau setengah 5 petang. Dan juga jam 19 atau jam 7 malam. Di pos Filipi jam 8 pagi, kemudian pos Pel Aspol Todopuli atau Ayalon jam 9 pagi. Diharapkan persiapan hati seluruh warga Sidik Gereja untuk mengambil bagian dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus tersebut. Disampaikan pula bahwa pelayanan perjamuan kudus bagi orang sakit di rumah dan di rumah sakit akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 yang dimulai dari jam 8 WITA sampai dengan selesai. Demikian disampaikan untuk diperhatikan oleh seluruh warga Sidik Gereja. Persiapan perjamuan kudus disampaikan kepada seluruh pelayan firman, baik diaken dan penatua, bahwa persiapan perjamuan kudus Jumat Agung akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 April tahun 2022, waktu pukul 17 atau 5 petang, tempat gedung Gereja Bahtera Kasih. Nah, untuk maksud tersebut maka seluruh pendeta, penatua, diaken yang melayani dalam ibadah perjamuan kudus Jumat Agung wajib hadir. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan sakramen perjamuan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Dan penyampaian ini bersifat undangan. Ibadah Kamis Putih disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah Kamis Putih penanda berakhirnya masa prapaskah akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat atau keluarga, dan tata ibadah akan dibagikan oleh pengurus sektor pelayanan masing-masing. Untuk maksud tersebut, maka dihimbau warga jemaat untuk melaksanakannya di rumah masing-masing. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ibadah Paskah Kristus tahun 2022 GPIB Bahtera Kasih. Ibadah Paskah tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 waktu pukul 5 pagi hingga selesai. Tempat halaman gedung Gereja GPIB Bahtera Kasih, Makassar. Dalam kegiatan perayaan Paskah tahun 2022 akan dilaksanakan bazar melalui penjualan makanan dan minuman. Disampaikan juga bahwa tim kerja perayaan Paskah tahun 2022 melakukan kegiatan pencarian dana melalui aksi parkir dan ibadah hari Minggu. Mohon maaf, aksi parkir untuk 17 April sudah
sudah dilaksanakan. 17 April sudah tidak lagi Bapak Ibu. Demikian dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sektor pelayanan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, waktu pukul 19 hingga selesai. Pelayan firman Pendeta Henrikus Nayuf, pelayan liturgi, dan juga sebagai tuan rumah adalah diaken dan penatua sektor pelayanan 2. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat secara daring atau luring pada ibadah tersebut. Kebaktian Pasca Makassar Stephen Tong Evangelistic Ministry International. Itu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Waktu pukul 19 WITA, pembicaranya Pendeta Dr. Stephen Tong. Tempat Maiko Hotel di Jalan Boulevard Panakukang Makassar. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPB Batrakasi Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Makassar 13 April 2022, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Penatua Hendrik A. Sarumpait Ketua 5, Penatua Albertina Mual Sekretaris. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, koreksi tadi di warta untuk panitia atau tim kerja, masih ada satu kali lagi aksi parkir itu pada hari Jumat 15 April pada saat pelaksanaan ibadah Jumat Agung, bukan tanggal 17. Karena tanggal 17 tidak ada mobil dan sepeda motor yang diparkir di halaman, akan dipakai untuk ibadah. Mari berdiri. Dengarlah amanat pengutusan yang terkandung dalam doa Yesus kepada Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengasihan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai dan memberkati GPIB Batrak Kasih Makassar dari hari ini sampai selama-lamanya.